Nama Margareta Sridini, NIM 1910416839, kelas A1, jurusan manajemen, mata kuliah UTS Perilaku Konsumen, dosen Adi Mursalin SEMM. Hari Rabu, tanggal 10 November 2021. Jawaban nomor 1. Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Kepribadian konsumen adalah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kelakuan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka. Karakteristik kepribadian konsumen. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap pakaian, perabot, dan rekreasi juga berhubungan dengan usia. Yang kedua, pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka. Perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya pada kelompok pekerjaan tertentu. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda, yang mempengaruhi perilaku pembelinya. Yang dimaksud kepribadian adalah ciri bawaan psikologis manusia yang khas yang menghasilkan tanggapan masyarakat relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Yang keempat, gaya hidup dan nilai. Orang-orang berasal dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama dapat memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Jawaban nomor 2. Yang dimaksud keterlibatan atau involvement sendiri adalah seberapa dalam individu berinteraksi dengan objek dalam hal pakaian dan produk. Jika keterlibatan tinggi, maka individu menganggap bahwa objek tersebut merupakan pusat dari hidupnya, merupakan sesuatu yang berarti. Artinya, rasa ketertarikan konsumen terhadap suatu produk dan ingin membeli produk tersebut. Jawaban nomor 3. High involvement adalah di mana konsumen membutuhkan informasi mengenai suatu produk sebelum membeli produk tersebut. Contohnya, saya ingin membeli produk berupa Himalaya masker untuk kulit yang berjerawat atau kulit yang berminyak. Saya mencari terlebih dahulu informasi tentang masker itu. Apakah cocok dengan kulit saya atau tidak? Jika cocok, maka saya akan membeli produk itu. Jawaban nomor 4. Jika seseorang ingin membeli suatu produk, harus melihat kualitas dari produk itu. Apakah produk itu bagus? Apakah harganya sesuai dengan kualitasnya atau tidak? Baru konsumen memutuskan untuk membeli. Jawaban nomor 5. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh, jika ingin membeli barang atau produk harus disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Apakah produk yang ingin dibeli itu benar-benar yang dibutuhkan atau tidak, baru dibeli. Jawaban nomor 6. Perilaku adalah perilaku konsumen terhadap suatu produk. Sikap adalah respon konsumen terhadap suatu produk yang dia lihat, dan kepercayaan adalah rasa percaya terhadap suatu produk yang sudah ia beli. Nomor 7. Setelah menonton iklan sampo Ventin di TV, saya merasa tertarik dan ingin membeli sampo itu karena sampo itu cocok untuk rambut saya yang rontok. Jawaban nomor 8. Saya menunjukkan iklan promo 11.11 di Shopee kepada teman saya, dan teman saya merasa tertarik ingin membeli beberapa produk di Shopee. Nomor 9. Menurut Daniel Gates,
pada tahun 1960 mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi nilai, dan fungsi pengetahuan. Keempat, fungsi sikap tersebut bisa digunakan oleh pemasar sebagai metode untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk, jasa, atau merek. Jawaban nomor 10. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa. Pengetahuan konsumen dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, pengetahuan produk, yang kedua, pengetahuan pembelian, dan yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Jawaban nomor 11, yang termasuk ke dalam high influence, contohnya seperti televisi, setrika, lemari, meja, dan kursi. Karena berpikir terlebih dahulu apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak. Jawaban nomor 12, generasi Z seringkali mencari produk secara online dan membelinya di toko offline. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu menunggu belanjaannya tiba di rumah kalau membeli online. Di sisi lain, generasi Z yang tech savvy ini juga merupakan salah satu generasi yang paling aktif berinteraksi dengan brand favorit mereka secara online. Jawaban nomor 13, konsumen akan cenderung mengenyampingkan ego atau hedonisme merek mereka. Produk-produk kebutuhan sanitasi seperti tisu, sabun, atau pencuci barang atau menjadi barang yang mulai disasar oleh konsumen baik saat atau pasca krisis. Jawaban nomor 14, tugas yang dibuat meringkas tentang perilaku konsumen dan barang yang termasuk high influence atau low influence. Sekian dan terima kasih.